Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja. Di sini kami sudah bersama kedua orang ya, yang ganteng dan cantik ini. Penasaran ya? Monggo silahkan diperkenalan dulu biar teman-teman kenal semua. Oke, ladies first. Oke, perkenalkan nama saya Amalia. Biasanya dipanggil Kak Ami. Saya selaku Ketua Dewan Rencana Putri UKM STKIP PGRI Jombang. Ya, saya Dimas Dwi, biasa dipanggil dengan Kak Dimas. Saya selaku Ketua Dewan Rencana Putra Racana Raden Aryo Suro Diningrat STKIP PGRI Jombang. Terima kasih perkenalannya, Kak. Kemarin saya dengar Pramuka itu habis mengadakan kegiatan lomba yang lumayan besar ya, kalau dikatakan itu di lingkup Jawa Timur itu lumayan terkenal. Itu bagaimana kegiatannya, online atau offline? Sebelumnya nama kegiatannya dulu apa, Kak? Oh, untuk nama kegiatan kami kemarin itu sebenarnya itu kan udah kegiatan rutin 2 tahunan, 2 tahun sekali, tingkat penegak, yakni tingkat SMA sederajat se-Jawa Timur. Ya, namanya Lomba Pramuka Penegak. Dan alhamdulillah kemarin sudah terlaksana Lomba Pramuka Penegak yang ke-10. Jadi ini yang udah yang ke-10. Seperti itu. Berarti udah lama ya Kak? Udah 10 gitu ya? Ya, jadi kurang lebih kalau kita 2 tahunan sekali berarti udah 20 tahun berarti ya. Udah 20 tahun berjalan. Kira-kira mulai tahun berapa itu Kak? Tahun berapa ya? Untuk kegiatannya itu dari tahun 2002. Itu kemarin sempat tanya-tanya sama kakak-kakak alumni yang pernah, ini yang Bapak Alas lah. Iya, Bapak Alas yang dulu-dulu itu ya? Itu dari 2002 itu LPP 1. Beberapa tahun sempat vakum, kita kata kakaknya itu kita diadakan lagi, dan kemarin sudah terlaksana LPP 10. Sebenarnya kan LPP 10 ini kan pada tahun 2020. Iya. Oh iya. Nah, Hamin 7 ada pengumuman bahwa pandemi. Iya, ini kan masih suasana pandemi ya. Nah, Hamin 7 pandemi, padahal kita persiapan hampir 100%, kita tinggal pelaksanaan. Ada surat dari Presiden. pemerintah, ya kan, suruh mentiadakan kegiatan sama sekali kan. Jadi dengan terpaksa kita batalkan, dan alhamdulillah terlaksana kembali pada tahun 2021. Ya walaupun itu secara online. Oh gitu, ya. Kan pada dasarnya kan kegiatan kami kan basisnya kan offline. Jadi kita memutar otak gimana caranya kita bisa mengadakan lomba sebanyak itu dengan online seperti itu. Kayak ini ya, Olimpiade Tokyo ya. Nah itu kan 2020 terus diundur 2021 gitu. Ah, benar. Sebenarnya banyak sih event-event kemarin Euro. Iya, banyak yang diundur ya. Untuk cabang lombanya apa aja, Bang? Cabang lomba kita ada pengetahuan, keterampilan, sama kepramukaan. Jadi memang kemarin itu kan sebelumnya yang sempat ditunda itu ada 11 mata lomba. Nah, berhubung akhirnya kan ditunda. Akhirnya tahun ini dilaksanakan tapi secara online. Akhirnya diringkas mana mata lomba yang bisa sekiranya dibuat untuk online gitu. Jadi akhirnya nemu 8 mata lomba, dan ada 1 mata lomba yang diganti untuk online-nya gitu. Jadi ada apa aja ya, kemarin ada Scott Master Chef, ada Scott Influencer, itu yang diubah jadi menyesuaikan kondisi yang sekarang. Jadi itu terus LBB, lomba baris berbaris, terus ada ini apa Pak? Ada mini pioneering, terus sama business plan, cipta lagu pramuka. Bentar, apa aja ya? Apa aja? SMC, LBB, Scott Influencer, Mini pioneering, LBB itu. ya itu. Kalau mini pioneering itu kan jelas menjadi ikonnya Pramuka. Ya. Itu kalau di online kan itu jadi gimana ya, Pak? Sebenarnya itu yang saya sadari dulu. Kemarin kita dulu sempat mikir ini diperlombakan atau tidak, Soalnya kan basicnya kan kita membuat tongkat dengan tali menyatukan gitu kan. Jadi kita ketemu itu, kita kemarin sistemnya itu kita di video. Waktu pembuatan mini pioneering itu di video dengan menggunakan tongkat kecil.
Iya, dengan tongkat kecil dan tali juga ukurannya juga kecil. Kalau yang pada umumnya kan tongkat pramuka yang 160 itu kan dengan tali pramuka. Kalau kemarin tuh tongkat kecil dari bambu gitu. Ada ketentuan dari kami membuat ketentuan seperti ini dan itu di video dan videonya itu harus juga di zoom biar kelihatan simpulnya itu tepat atau tidak seperti itu. Jadi 2 shoot gitu. Jadi Ya, 2. pembuatannya sama bagian tadi. Itu individu atau kelompok juga? kelompok regu. Iya. Di rata-rata regu yang lemahnya. Untuk yang individu cuma berapa sih? Oh, putra putri LBP itu yang individu. Termasuk yang masak-masak itu juga regu. Iya, Yang masak-masak juga. Ini lombanya banyak yang regu apa yang ini Kak? Individu. Untuk lombanya itu mayoritas Iya. regu. Untuk yang individu itu hanya beberapa sih kayak putra putri, LPP, business plan, spot influencer Influencer. itu individu. Yang lainnya sih beregu. Nah ini kan open Jatim atau sudah Jatim Kak ini? Ini sudah jadi. Sudah Jatim. Iya. Iya. Ya itu untuk pesertanya tuh jangkauannya sudah sampai mana saja Eh, kira-kira? ini kemarin yang LPP ini Iya. diikuti 8 atau 9 kabupaten Jawa Timur. Se-Jawa Jadi Timur. peningkatan sih kita Iya. juga 9 sampai 8 kabupaten. Alhamdulillah. Iya, sebelumnya itu kira-kira berapa kabupaten Kak kalau Sebelumnya itu 5, 6 baru segitu? Iya, ya kan karena langsung datang ke sini mungkin online juga jadi Iya. kan banyak. Untuk peminat juga banyak Peminatnya, mungkin iya. online. Jadi tidak Tidak apa ya perlu biaya Iya. banyak lah gitu Biaya ke Jombang transport gitu. gitu. Ya, makan juga ini kan kalau ke sini kan transportnya juga. Ya. Gitu sih. Oh iya, ganti saya tanya Kak ya. Persiapan apa saja kemarin kan saya lihat itu hadiahnya kan wow gitu Iya, lah. lumayan Ada besar gitu. piala apa bergilir Jawa Timur. Nah, terus Pialanya segini-gini. nah, iya. Kemudian itu nah untuk dananya sendiri itu bagaimana Kak? Iya. Nah, itu. Kan Apalagi saking kan pandemi gini Iya, kan. pandemi. Uangnya Wah. sulit gitu kita. Nah, gitu. Itu sempat menjadi apa ya? Bikin panitia pusing. Iya. Ketika sponsor sudah fix, Iya. terus Oh yang ditunda itu ya? Hamin 7 ketunda. Kita susah ke pihak sponsornya itu. Iya tanggung jawab. Tapi ya alhamdulillahnya yang kemarin 2021 ini ada beberapa pihak sponsor yang masih ingin tetap lanjut di kegiatan kami. Itu salah satu yang menjadikan kita apa ya kemasukan kita lah. Jadi dari beberapa sponsor yang ingin tetap lanjut seperti kayak apa es krim Walls itu juga itu masih mau tetap lanjut. Gitu. Ya, jadi untuk dananya mungkin dari kita ada dari lembaga juga ada dari sponsor. Yang alhamdulillah yang tahun ini itu tuh sponsornya nambah. Jadi tahun ini tuh kita ada total 14 sponsor. Banyak ya Kak? Ya. Banyak ya. Jadi kita dananya dari situ sih. Untuk fasilitas segala hadiah aja. Ya, tujuan kami itu bukan tujuan sih apa sasaran kita untuk pendanaan itu sebenarnya kita itu dari keluarga sendiri. Maksudnya dari alumni yang sudah memiliki usaha besar itu yang kita tembaki, kita minta sponsor. Jadi pasti kan alumni kan pasti banyak dikit kan pasti membantu lah. Iya. Poin plus itu buat kita. Poin Yang plusnya alumni itu. yang udah ada usaha jadi Nah, bisa itu. kita tembaki untuk sponsor. Itu poin plus kita di Iya. situ. Kalau dilihat-lihat sih emang gitu Kak. Kalau di pramukanya STKIP itu saya sering lihat alumni-alumni itu juga datang gitu. Jadi Iya. kelihatan solidaritasnya itu tinggi Iya. sampai ke alumni-alumni gitu. Soalnya gini mungkin belum diketahui sama beberapa ormawa sih. Soalnya alumni itu masuk di struktur kepengurusan ormawa kami. Jadi di papan struktur itu ada yang namanya Dewan Alumni. Iya, jadi tiap acara pasti kita melibatkan beberapa alumni. Iya, dan kemarin juga alhamdulillah dari UKM kami juga sudah membuat pembentukan Dewan Alumni. Jadi sudah terstruktur siapa ketuanya, siapa sekretarisnya seperti itu. Berarti ini ya Pramuka sendiri ini sangat solid gitu ya Kak, bahu membahu dan ini ya sama kayak apa ya Dharma Pramuka itu yang rela menolong dan tabah itu kan, nah itu kan ya tolong menolong. Nah salah satu kan saling membantu dan menolong ya. Dan pertanyaan selanjutnya ini bagaimana pihak dari Pramuka ini mengukur tujuan dan manfaat yang dirumuskan, apakah sampai ke peserta gitu. ya itu keberhasilannya sampai di mana gitu kan Perlombaannya ya. perlombaannya.
Kalau untuk mengukur keberhasilan sih kita ke pesertanya ya mungkin. Ini kan tujuannya lomba ini diadakan kan untuk melatih keterampilan peserta sendiri terutama baik kelompok maupun bergu. Apalagi di musim pandemi ini kita itu berusaha untuk tidak menyurutkan semangat apalagi adik-adik penegak gitu ya. Jawa Timur bahwa di pandemi ini kita masih bisa melakukan kegiatan kepramukaan terutama untuk meningkatkan minat keterampilan kepramukaan peserta penegak. Nah, untuk pengukur tingkat keberhasilannya itu kan bisa dilihat dari sebenarnya kita nggak ada patokan wah peserta ini mampu atau perlombaan ini berhasil, itu dilihat bagaimana peserta ini antusias. Dilihat kan dari video yang dikirim, apalagi saat mengikuti technical meeting itu peserta itu sangat antusias sekali mengikuti lomba pramuka penegak ini karena melihat sayang kan tingkat Jatim gitu. Apalagi hadiahnya juga apalagi yang paling seru itu waktu nunggu pengumuman juara. Jadi tiap Zoom peserta itu peserta semua itu ngumpul dan saling sorak-sorakan gitu, rame-rame. Jadi satu gitu kayak. Meskipun via Zoom itu Jadi gimana ya, peserta itu antusias sekali gitu. jadi ngumpul satu tempat rame gitu. Satu sekolah itu ya gitu sih. Antusias pesertanya itu yang. Iya. Jadi panitia semangat, peserta juga semangat. Menarik ini untuk kegiatan pramuka meski di tengah pandemi tetap berproduktif. Alhamdulillah. Untuk panitianya ketika melaksanakan ini ada yang perlu datang untuk bertemu atau bagaimana Kak? Nah, itu sebenarnya agak sedikit melawan sih sebenarnya. Ada agak sedikit melawan kebijakan dari kampus sebenarnya. Kan kita kan sebenarnya kan nggak boleh kegiatan Di tatap muka kan, kita nggak boleh kegiatan offline. Cuma kita ngelobi pihak kampus bagaimana caranya kita bisa berkumpul. Kalau kita bekerja dari rumah-rumah pasti itu tidak maksimal. Jadi kita tetap berkumpul. Jadi biar koordinasinya itu enak gitu. Jadi kita tetap berkumpul dalam satu tempat waktu kegiatan itu. Ya seperti itu. Tapi tetap jaga jarak dan pasti. ya sesuai protokol apa kesehatan. sampai membawa itu Kak? Apa namanya surat sertifikat vaksin itu? belum vaksin dulu ya. Belum ada. Oh belum ya. Nah, tapi kan itu sudah prokes yang sudah di cek suhu badan. Jadi tetap masuk ya pakai masker. Iya. Terus ada yang tugas yang ngasihkan hand sanitizer juga itu. Pasti itu. Kan kita juga dalam pengawasan itu. Kadang dari pihak kampus ada yang nengok, gimana aman apa kagak gitu. Sesuai prokes apa? Ya seperti itu. Kalau dari kakak-kakak ketua ini sendiri, bagaimana sih rasanya bisa melaksanakan kegiatan yang semeriah itu? Kalau menurut aku sih. Iya, itu kan event yang besar se-Jawa Timur gitu di masa pandemi. Menurut saya, kalau saya pribadi terharu. Nangis. Kenapa kok kudu nangis gitu Kak? Ya nggak nyangka ya acara ini berhasil. Gitu. Enggak nyangka. Ya, saking besarnya. Semangat panitia itu juga gimana ya, meskipun di pandemi itu makin solidnya itu luar biasa gitu. Jadi meskipun ada tabrakan dari sana sini, aturan prokes sana sini, keterbatasan kegiatan sana sini, tapi mereka itu masih gimana ya, semangatnya masih dapat gitu untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi itu kebanggaan sih buat kami, apalagi ini kegiatannya tingkat Jawa Timur. Gitu sih. Dan ini juga menjadi sejarah baru buat rencana kami yang sebelumnya kegiatan LPP 10 ini offline dan diganti online ya itu. Putar balik otaknya tuh luar biasa, mantap sekali. Iya, ini dari 2 tahun jadi 3 tahun. Iya itu. Berarti ini nanti tahun 2022 diadakan lagi dong Kak? Untuk tahun 2022 ini kemungkinan itu kegiatan kami kan setelah kegiatan penegak tingkat SMA itu biasanya kan penggalang. Jadi kemungkinan untuk tahun 2022 kita tetap mengadakan lomba, mungkin ranahnya beda. Jadi tingkat SMP atau SD. Yang penggalang ini apa Kak? Temu galang. Temu galang. Ya. SMP itu Kak ya? Ya. Jadi kegiatannya berpilih 2 tahun sekali. Karena ini kan rolling akhirnya nyampe 3 tahun. Iya. Kemungkinan 2002 ya. Juga kemarin ada masukan sih dari kakak-kakak.
Gimana kalau LPP diadakan lagi pada tahun 2022? Wah. Wah. Seru kayaknya Kak. Eh, Tapi ya gitu ya tantangannya Iya. itu. Iya. Pasti. Oke, cukup sekian Kak. Oke. pertanyaan mungkin ada pesan dan kesan bisa disampaikan untuk teman-teman yang di rumah atau rekan-rekan Racana yang menyaksikan tayangan ini ya gitu. Atau masyarakat yang ada di Jombang ini terutama. Nah, itu karena kan pramuka STKIP saya lihat dari dulu itu menjadi Iya. pelopor untuk pramuka Selalu, di Kak, itu, Jombang, Kak. iya Kak. Terkenal di mana-mana Iya. kalau kata Nah. itu ditanya tentang pramukanya. Iya, gitu. Ya, Kak. itu kan tantangan dari apa ya? Tantangan kita ya, maksudnya bagaimana cara mempertahankan Iya, iya. eksistensi Eksistensinya Nah, itu ya. Racana ini kan susah itu. Lebih sulit mempertahankan kan daripada Iya. meraih Iya. ya. Nah, mungkin memperoleh bisa kan gampang. Iya. Mempertahankan Nah, yang ngambil kan susah. gini gampang, tapi Iya. kan mempertahankan susah. Iya, iya. Iya, bagaimana Kak? Mungkin bisa disampaikan. Mungkin gini ya, dari setiap tahun ke tahun itu kan masa yang dihadapi kan berbeda, masalah yang dihadapi berbeda. Tentu setiap anggota maupun dari internal maupun eksternal anggota sendiri kan ada masalah cekcok mesti ada. Yang penting adalah saling komunikasi dan tetap rasa kekeluargaan itu ada gitu di setiap organisasi diri atau terutama organisasi kayak gitu. Itu kalau dari saya pribadi. Iya. Kalau dari Kak Dimas, Dari saya sendiri sih kesan dan pesannya tetap semangat walaupun masa pandemi tetap apa ya sering-sering berinovasi lah. Kalau kita kalau kita melihat kondisi sekarang kan pandemi, kita susah untuk berkreasi, kita susah untuk berkegiatan, tapi kita bisa untuk berinovasi mengatasi pandemi ini seperti itu. Jadi tetap semangat. Oh iya, sama dengan motonya Pramuka ini apa Kak? gimana? Motonya Pramuka Racana di STKIP, Iya. motonya apa ya? Kita satu, kita bisa. Satu cita cipta karya. Ya. Itu. Oke, tak terasa kita sudah bincang lama dengan kakak-kakak pramuka ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, dan subscribe.